Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali wargi sehat Alisan bersama kami dari Promosi Kesehatan RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertepatan dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Telah hadir bersama kami Dr. Yoyo Rosroh, spesialis anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Jen. Iya, pada hari ini kita ingin berbagi dengan warga sehat sekalian menyampaikan tentang penyuluhan kesehatan tentang tuberkulosis pada anak, gitu ya. Yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Yoyo. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu upaya kita di dalam mengkampanyekan Stop TBC untuk Anak Indonesia Pasti Bisa, begitu ya dokter ya. Oke. Baik dokter, untuk mengefektifkan waktu dipersilakan untuk menyampaikan paparan materinya. Terima kasih Pak Jen dari tim PKRS RSUD Al-Ihsan. Kami dari KSM Anak RSUD Al-Ihsan dalam rangka Hari TBC Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2023, Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan kami untuk melakukan penyuluhan secara serentak pada jam 9 ya di situ. Nah, ini dalam rangka untuk menyetop penyakit TBC atau membumi hanguskan penyakit TBC tahun 2030. Nah, saat ini kami saya pribadi akan memberikan penyuluhan tentang tuberkulosis pada anak ya. Jadi apa sih ibu-ibu, bapak-bapak, apa itu yang disebut dengan tuberkulosis? Mungkin sudah pada tahu semua, atau yang sering di masyarakat yang sering awam ketahui sering disebut flek. Penyakit ini adalah penyakit menular. Jangan salah ya ibu atau bapak-bapak, bukan penyakit keturunan. Karena kadang menganggap bahwa penyakit TBC bukan penyakit keturunan. Sebenarnya ini bukan penyakit keturunan, tetapi penyakit yang menular, yang ditularkan oleh orang lain kepada anak-anak kita. Nah, penyebab kuman TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, kenapa sih kok anak-anak bisa tertular TBC? Karena pasien TB aktif itu akan menularkan pada 10 sampai 15 orang di sekeliling kita setiap tahunnya. Jadi, seandainya ada satu orang di keluarga yang menderita penyakit TBC, itu bisa kemungkinan semuanya di rumahnya ikut tertular. Apalagi pada anak-anak, terutama anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Nah, ini cara penularannya gimana penyakit TBC itu? Yaitu dari droplet ya. Droplet itu dari percikan dari dahak yang penderita penyakit TBC yang keluar pada saat batuk, mungkin juga nah itu kemudian akan terhirup oleh orang yang lain yang berada di sekitarnya. Makanya orang-orang yang menderita penyakit TBC itu alangkah lebih baik kalau misalkan sudah ketahuan itu 2 minggu pertama itu harus selalu pakai masker, karena disitulah sumber penularannya yang sangat tinggi. Apalagi kalau misalkan ada penderita penyakit TBC yang sampai sudah batuk berdarah, itu udah sangat banyak sekali itu kuman Mycobacterium tuberculosisnya. Nah, sekarang dok, apakah kuman TBC yang masuk tubuh selalu menyebabkan sakit TBC? Tidak selalu, karena itu ada 3 tahapan ya. Jadi misalkan ada seorang yang menderita penyakit TBC atau ada kontak positif, kemudian ada anak di sekitarnya yang atau yang tinggal serumah dengan si penderita penyakit TBC, itu belum tentu dia disebut menderita penyakit TBC. Tetapi untuk mengetahui bahwa si anak tersebut menderita penyakit TBC atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan dulu, yaitu dilakukan screening, yaitu dengan melakukan misalkan apakah ada gejalanya ya di situ. Kemudian dilakukan pemeriksaan rongsen dada, kemudian dilakukan pemeriksaan tes mantu. Nah, seperti itu. Kalau ternyata gejala penyakit TBC-nya yang terdiri dari
4, salah satunya cuma yaitu batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, atau berat badan tidak naik atau turun dalam 2 bulan terakhir, atau anaknya kelihatan lesu, itu ada gejala, maka akan berubah dari yang kontak dengan gejala, maka si anak tersebut adalah menderita penyakit TBC. Tetapi kalau tidak ada gejala, kemudian hasil rongsenan bagus, tidak ada kelainan, kemudian dari hasil tes mantuk juga negatif, maka anak tersebut disebut tetap sehat. Ya. Atau menurut kami, kalau diagnosis di kami disebut terpapar penyakit, terpapar kuman TB. Tetapi apakah anak tersebut diobati? Belum tentu. Pada anak yang di bawah usia 5 tahun atau anak yang menderita penyakit HIV, baru itu mendapat profilaksis, INH profilaksis atau profilaksis untuk sakit TBC-nya. Tetap untuk kuman TBC-nya, profilaksis untuk kuman TBC-nya. Tetapi kalau dia anaknya di atas 5 tahun atau tidak menderita penyakit HIV, hanya diobservasi, kalau tidak ada gejala, tidak ada apa, berarti tidak mendapat obat apa-apa. Nah, tetapi seandainya setelah dilakukan tes mantuk, ternyata hasil tes mantuknya positif, tetapi gejalanya nggak ada, maka ini yang disebut dengan infeksi laten TBC. Dan apa sih yang dimaksud dengan infeksi laten TBC? Yaitu kuman TBC ada di dalam tubuh kita, tetapi dipagari oleh sistem pertahanan tubuh sehingga tidak menimbulkan gejala TBC. Nah itu, apakah itu nanti diobatin atau tidak? Tergantung tadi juga, kalau dia usianya di bawah 5 tahun atau menderita penyakit HIV, maka dia mendapatkan profilaksis untuk Mycobacterium tuberculosisnya. Tetapi seandainya usianya di atas 5 tahun dan tidak menderita HIV, ya sudah cuma diobservasi. Observasi aja. Nah, seandainya si kontak tersebut atau si anak tersebut dalam perjalanan ternyata muncul gejala tadi, yaitu ya dari salah satu dari 4 gejala tadi itu, juga itu sudah termasuk gejala, maka si anak tersebut menderita penyakit TBC atau disebut TB disease, dan anak tersebut harus mendapatkan obat TBC. Karena kenapa? Sistem pertahanan tubuhnya tidak mampu melawan kuman TBC sehingga menimbulkan gejala TBC. Seperti itu. Selanjutnya, nah, apakah TBC paru bisa mengenai organ lain selain paru? Bisa. Bahwa bisa dari ujung kepala bahkan sampai kaki. Ya ibaratnya ada TBC otak yang disebut dengan meningitis tuberkulosis, TBC kulit, atau skrofuloderma, TBC tulang, bisa osteomyelitis TB, bisa spondilitis TB, bisa penyakit jantung, bisa usus juga, bisa ginjal, bisa hati. Jadi bisa semua organ, bahkan mata juga bisa. Jadi kita jangan menganggap sepele untuk penyakit TBC. Apalagi anak-anak sedang masa perkembangan, sehingga jangan sampai akan mengganggu tumbuh kembangnya seperti itu. Nah, ini contoh untuk TBC ekstra paru, yaitu skrofuloderma atau TBC kulit, ya di situ. Kemudian TBC kelenjar. Kalau misalkan kita suka meraba, kalau ibu orang tuanya buer atau apa, mungkin sering meraba-raba di leher, teraba benjolan di leher. Kemudian juga ada anaknya kok kenapa berat badannya juga susah naik atau yang lain. Maka itu harus ya segera untuk mengkonsultasikan anaknya, dibawa ke dokter anak untuk diperiksa lebih lanjut apakah anak tersebut menderita TBC kelenjar atau bukan. Kemudian ini ada TBC tulang, sampai tulangnya seperti itu. Nah itu juga sampai di punggungnya itu seperti
bengkok Bengkok, seperti ya. itu. Kasihan, nanti akhirnya anaknya jadi jalannya nggak benar. Iya. Jadi dia akan pendek gara-gara itu. Ya, bahkan bisa menimbulkan yang lebih berat lagi, bisa menimbulkan kelumpuhan. Nah, itu makanya juga kita jangan sampai lengah terhadap penyakit TBC ini ya, di situ. Ya. Oke. Next. Faktor apa yang meningkatkan resiko sakit TBC pada anak? Ya. Jadi ada beberapa faktor, diantaranya yaitu usia. Ya, usia balita dan remaja berisiko tinggi terhadap penyakit TBC. Makanya tadi kalau usia di bawah 5 tahun, seandainya kontak dengan penderita penyakit TBC, itu harus dilakukan screening apakah nanti dia akan mendapatkan pengobatan untuk profilaksis ataukah dia mendapatkan pengobatan untuk penyakit TBC-nya di situ. Kemudian yang kedua yaitu kekebalan tubuh. Jadi di sini kekebalan tubuh yang turun meningkatkan risiko sakit TBC seperti gizi buruk. Jadi gizi buruk itu ibaratnya seperti lingkaran setan. Kenapa? Gizi buruk bisa memudahkan untuk tertular penyakit TBC. Penyakit TBC sendiri bisa juga menyebabkan anak gangguan gizi. Sehingga akhirnya ya saling. Nah, seperti itu Kak Jengga. Kemudian penyakit DM. Mengingat penyakit DM pada anak juga ada ya di sini, makanya juga ini hati-hati. Kemudian penyakit keganasan itu juga kan sistem imunnya sangat rendah sehingga dia juga akan mudah tertular penyakit TBC. Kemudian konsumsi obat steroid jangka panjang. Misalnya pada penyakit apa? Misalnya pada penyakit nefrotik sindrom, yang gangguan ginjal atau penyakit-penyakit lain yang membutuhkan steroid jangka panjang, itu juga beresiko untuk mudah tertular penyakit TBC. Kemudian penyakit HIV ini saling ini aja antara HIV dengan penyakit TBC. Makanya kalau ada anak yang menderita penyakit TBC harus di screening HIV. Kalau ada anak yang menderita HIV harus di screening juga penyakit TBC-nya dan yang lainnya. Kemudian kontak erat. Nah, ini kuncinya di sini, kontak erat. Jadi kalau dia nggak ada yang menularkan, ya insya Allah tidak akan terkena penyakit TBC. Tetapi kadang ada keluarga yang merasa malu untuk melaporkan, bahwa memberitahukan bahwa dia keluarganya yang menderita penyakit TBC, sehingga akhirnya kita juga untuk memberantasnya ya akan mengalami kesulitan. Seandainya orang tua merasa, aduh saya juga harus berperan untuk membasmi penyakit TBC di Indonesia ini, insya Allah tahun 2030 Indonesia akan bebas dari penyakit TBC. Karena kuncinya adalah kontak erat tersebut yang harus kita cari dan kita obati dengan tuntas seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan tadi ya Pak Jen ya, tentang gejala TBC pada anak. Jadi gejala TBC pada anak ini hanya maksudnya ada 4, walaupun ada gejala yang lain. Ya, tetapi kita waspada seandainya pada anak ada salah satu dari 4 gejala tersebut, ya, yaitu batuk lama lebih dari 2 minggu atau 2 pekan ya di situ. Walaupun sudah diberikan pengobatan. Jadi jangan gini, kalau belum diobatin udah 2 minggu belum diobatin terus kita udah curiga ke penyakit TBC, belum juga. Enggak juga. Jadi diobatin dulu dengan obat antibiotik. Mungkin juga faktor-faktor pemicu batuknya, misalkan anaknya sering makan es krim, ada alergi seperti itu. Jadi ya kita harus singkirkan dulu penyebab batuk yang lain. Setelah itu masih tetap juga ada batuk lebih dari 2 minggu, baru kita curiga ke arah penyakit TBC. Apalagi kalau ternyata kontaknya positif. Nah, kalau itu mah udah pasti kita akan
menjurus ke arah penyakit TBC-nya Langsung akan screening lebih ya, Dok, ya? besar, Nah. ya. Kemudian juga demam lebih dari 2 minggu. Nah ini juga jangan lupa untuk memikirkan, tapi ini demamnya nggak tinggi sekali, nggak demam tinggi terus menerus seperti itu. Dia Anget-anget subfebris. kuku. Nah, anget-anget kuku, betul. Ya. Jadi itu juga sambil nggak tahu penyebabnya, udah semua yang lain-lain udah nggak penyebab yang lain ya udah disingkirkan, tapi kok juga masih sering demam. Betul. Nah itu juga kita harus curiga, baru kita lakukan screening, Ya. dibawa ke berobat ke dokter anak, atau berat badannya turun atau menetap dalam 2 bulan. Nah ini juga berat badan turun atau menetap dalam 2 bulan juga setelah kita menyingkirkan penyebab yang lain. Yang lain. Misalkan makannya kok sedikit, banyak jajan. Ya. Jadi akhirnya ya kita kalau itu perbaiki dulu pola makannya. Setelah perbaiki pola makan, nutrisinya kita perbaiki, dengan yang lain-lain juga sudah kita ini, tetap juga berat badannya tidak naik atau turun, baru kita berpikiran curiga ke arah penyakit TBC. Kemudian juga anak lesu dan tidak seaktif biasanya juga kita curiga ke situ, tetapi juga kita harus menyingkirkan penyebab yang lain. Ya, Dok, ya. Jadi Misalnya tidak langsung ya. ada yang kecacingan juga kan bikin anak Bisa lesu. jadi. Nah itu, jadi makanya kita dibawa anak itu dibawa untuk berobat, untuk di screening, sambil kan seorang dokter akan melakukan anamnesis segala macam, menanyakan riwayat semuanya, bukan hanya ini langsung ke arah penyakit TBC seperti itu. Oke. Ya. Nah, jadi kapan seorang anak harus dibawa ke dokter? Ya, jadi kalau seorang anak yang mempunyai anak bergejala TBC itu harus dibawa ke dokter, bisa dibawa ke praktek pribadi, ke rumah sakit, klinik atau puskesmas. Ya. Jadi jangan membiarkan diobatin sendiri, pakai ini obat beli aja sendiri atau pakai itu, jangan. Betul. Nanti yang ada malah Makin parah, makin terlambat parah, untuk jadi lebih menjadi penyakit TBC yang sangat berat di situ. Nah, apa sih yang akan kami lakukan oleh seorang dokter untuk melakukan screening terhadap penyakit TBC? Ya. Kalau kita di sini di RSUD Al Ihsan ada pemeriksaan mantuk tes ya, di situ kita lakukan tes mantuk yang nanti akan kita baca setelah dilakukan pemeriksaan tersebut 48 sampai 72 jam kemudian. Ya. Atau pemeriksaan IGRA. Kebetulan kita di RSUD Al Ihsan mungkin rencananya akan mengadakan pemeriksaan juga tes ya. IGRA. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti bisa secepatnya diambil darahnya, Dok, atau apanya? Dilakukan ya di situ. Ya. Selanjutnya yaitu dilakukan foto rongsen. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan TCM di sini, pemeriksaan sputum untuk mengetahui bakteri ya, untuk mengetahui seperti itu BTA-nya, dan sekaligus juga untuk mengetahui apakah si anak tersebut sudah mengalami resisten atau Mycobacterium tuberculosis pada si anak tersebut sudah mengalami resisten terhadap rifampicin atau belum. Karena kalau sudah mengalami resisten itu tata laksananya akan berbeda. Nah itu kita mencegah jangan sampai menjadi banyak yang resisten. Kalau udah banyak yang resisten, aduh itu udah Effortnya lebih besar lagi ya, Dok, ya? Betul. Modalnya lebih gede lagi. Modal lebih besar lagi, dan resiko ke anak juga akan lebih besar lagi seperti itu. Oke. Ya. Nah, jika sakit TBC bisakah disembuhkan? Sangat bisa. TBC itu bisa disembuhkan. Ya, dengan catatan minum obatnya harus teratur dan tuntas. Nah, ini ada masalah di usia remaja nih Pak Jan. Jadi mereka bosen. Karena mereka kan minum obat kadang diminum sendiri tanpa ada pengawasan. Ya. Nah, gitu. Kalau seorang anak yang masih diberikan oleh orang tuanya itu kan sangat khawatir. Sehingga dia dengan seorang orang tua akan teratur memberikan minum obatnya. Betul. Tetapi kalau pada anak yang remaja obatnya dipegang sendiri, kadang dapat obat
mending diminum, Disimpan di bawah kasur. Nah itu, atau udah merasa udah enak sebulan 2 bulan udah enak, Sudah minum dilakukan obatnya. stop sendiri. Akhirnya ya bagaimana mau sembuh. Betul, Dan yang betul. kita khawatirkan malah jadi muncul penyakit TBC yang resisten terhadap obat tuberkulosis, anti tuberkulosis. Nah, jadi tolong harus tuntas yang sebelumnya. Next. Yang sebelumnya. Oh, sebelumnya. Baik. Ya, maaf yang sebelumnya belum. Nah, ya. Jadi di sini untuk penyakit TBC itu jangan merasa bosan gini. Aduh, lama 6 bulan. 6 bulan. Atau yang apalagi TBC yang berat yang ekstra paru itu bisa sampai 12 bulan. 1 tahun Kita ya. jangan memikirkan lamanya, tetapi hayo dalam diri kita masing-masing, dalam diri ibu masing-masing. Aduh, anak saya harus sehat berapa bulan pun anak saya menjalani pengobatan. Yang penting anak kita sehat. Dengan seperti itu, insya Allah kita akan menjalaninya dengan ya ikhlas. Ya, dengan ikhlas akhirnya insya Allah bisa sembuh. Itu kuncinya. Dan si ibu juga nggak merasa atau orang tua tidak merasa capek untuk memberikan obat, apalagi si anak di situ ya. Jadi kuncinya di situ. Ya, lanjut. Next. Nah, kalau obat tidak diminum teratur atau putus berobat, apa akibatnya? Ya betul tadi kan. Jadi gimana mau sembuh, malah penyakitnya bisa bertambah parah. Betul. Yang tadinya mungkin penyakit TBC paru yang ringan, tidak diobatin, akhirnya menjadi lebih berat. Mungkin jadi menjadi meningitis TB yang ditandai dengan biasanya penurunan kesadaran. Karena belum lama ini juga ada yang orang tuanya menganggap penurunan kesadaran nggak apa-apa, dibiarkan berobat di rumah, dibawa 2 minggu di rumah diobatin sendiri, sudah datang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi udah radang otak yang sangat parah, yang lebih berat ada kondisinya. Sangat berat dan angka kesembuhannya sangat kecil di situ. Jadi tolong jangan dianggap sepele. Kemudian bisa mengakibatkan kuman TBC kebal obat atau resisten tadi. Jadi sehingga ya perlu obat lebih lama lagi dan lebih sulit pengobatannya. Jadi kan kasihan lagi kembali ke itu ke pasiennya. Jadi jangan sampai kita menganggap sepele sesuatu hal yang walaupun ringan tapi jangan dianggap sepele. Ya, seperti itu. Nah, di sini, Dok, anak saya kenapa sudah dikasih vaksin tapi masih kena sakit TBC. Betul. Jadi vaksin TBC itu untuk mencegah sakit TBC, terutama TBC yang berat ya di situ. Tetapi ini juga ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi. Betul. Jadi inilah yang mempengaruhi apakah seorang anak akan menderita penyakit TBC atau tidak. Ada yang udah divaksin, vaksinasinya bagus atau apa nanti situ ya. Jadi kita harus tetap waspada terhadap. Ya. Kemudian obat pencegahan TBC. Tadi yang kan pembagian penyakit TBC yang tadi yang kontak aja ya. Kemudian yang menjadi infeksi TBC infeksi TB laten ya. Menderita penyakit TBC bergejala ya. Jadi yang obat pencegahan TBC itu diberikan pada anak saya sehat. Mengapa harus minum obat pencegahan TBC? Jadi tadi yang udah saya jelaskan yang sebelumnya bahwa kalau ada kontak positif, kemudian seorang anak berusia di bawah 5 tahun atau menderita penyakit HIV, tetapi dari hasil screening tidak ada gejala, hasil ronsen baik, atau mantuk tes juga negatif atau dia gejala tidak ada, ronsen positif, mantuk tes bisa juga positif, yang disebut dengan infeksi TB laten. Itu untuk usia yang di bawah 5 tahun dan menderita HIV usia berapapun mendapat obat pencegahan penyakit TBC. Dalam rangka jangan sampai menjadi penyakit TBC. Ya, lanjut.
Nah, pengasuh anak saya dinyatakan sakit TBC paru oleh dokter. Apa yang harus saya lakukan? Ya tadi kontak positif. Jadi segera bawa anak ibu ke dokter. Jangan dibiarkan, apalagi kontaknya ya kontak itu bukan hanya dari lingkungan rumah. Kontak itu bisa dari lingkungan sekolah, dari tetangga, teman bermain, dari teman bermain, ya, banyak dari ya, bukan hanya dari keluarga inti, betul. bisa juga dari pengasuh. Nah itu pokoknya semua, kalau memang ternyata ada kontak, maka anak tersebut dibawa ke dokter. Ya, di situ harus diperiksakan ke dokter untuk memastikan ada tidaknya sakit TBC. Jika sakit TBC, segera diberikan obat TBC. Jika tidak sakit TBC, mungkin perlu dikasih obat pencegahan tadi, ya seperti itu. Next slide. Nah, ini contohnya. Contoh kasus ya, Dok ya. Contoh kasus nih, ya. Ini namanya Kiara, nama samaran ya. Jadi nggak mungkin kita akan memberikan nama yang sebenarnya. Jadi ini usianya 14 bulan. Ibunya sakit TBC, anak tidak mendapat obat pencegahan. Kemudian mengalami demam dan sesak nafas. Ya. Hasil rongsenanya, tuh lihat gambaran rongsennya, ya Allah sangat memutih ya, Dok. Aduh, seperti apa? Ini seperti apa, TBC miliar ini ya. Jadi kayak badai salju. Gitu, seperti itu ya. Jadi ini gambarannya udah TBC-nya, Ya, lanjut. Jadi, nah, regimen obat pencegahan TBC apakah sama dengan obat TBC? Jadi ada 3 macam obat pencegahan saat ini. Ya, jadi kalau satu obat diminum tiap hari selama 6 bulan, ya, seperti misalkan INH profilaksis, seperti itu. Kemudian ada 2 obat yang diminum tiap hari, tetapi selama 3 bulan. Ada juga 2 obat yang diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Tergantung kasus berarti. Tergantung kasus dan tergantung ya. Oke. Ya. Di sini seberapa efektifnya obat pencegahan TBC? Obat pencegahan TBC yang diminum secara teratur dan tuntas dapat memberikan perlindungan 60-80%. Kalau kita analogikan, kalau kita mau perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Nah, rumahnya itu berangkat dari Bandung, nanti sampai Jakarta itu baru menjadi penyakit TBC. Nah, jadi perjalanan dari Bandung ini obat profilaksis itu adalah untuk menghambat biar jangan sampai Jakarta gitu. Baru sampai Padalarang udah selesai. Baru sampai Padalarang udah mati kan, betul. Jadi akhirnya si anak ya sehat terus. Seperti itu tujuannya, ya di situ. Ya lanjut. Ya. Sekarang apakah TBC pada anak apakah menular? Ya. Jadi anak dengan TBC ringan tidak menular, tetapi anak bisa menularkan TBC kalau dia sakit TBC paru berat. Yaitu contohnya TBC miliar ya, seperti itu. Kemudian hasil pemeriksaan dahaknya positif, makanya setiap anak itu sebenarnya harus diperiksa dahaknya untuk memastikan apakah positif atau tidak. Karena juga tata laksananya akan berbeda pengobatannya untuk 2 bulan pertama. Kemudian gambaran rongsen dada ada kelainan yang luas, jadi kerusakan ininya sangat luas gitu ya. Kemudian biasanya pada remaja, tapi bisa juga pada anak yang lebih muda. Jadi jangan dianggap ini mah anak nggak akan menularkan ya di situ. Jadi sama kita aja juga ya. sama ada aja resiko kita harus menularkan. Ya betul. Ya selanjutnya. Nah, urin anak saya berwarna kemerahan setelah minum obat TBC, apakah normal? Normal ya. Jangan takut. Jangan takut khawatir, jangan berdarah gitu. Betul, bukan darah gitu. Itu dari obat warna ya? Dari obat yang ini ya. Jadi salah satu obat TBC menyebabkan cairan tubuh berwarna merah ya di situ, atau orange kemerahan. Kemudian tetapi juga harus diwaspadai jika urin anak
seperti air teh pekat atau berwarna kuning, itu bisa akibat dari efek dari obat. Ya. Makanya sebelum ke air teh atau pekat warna kuning juga, seandainya seorang anak sedang minum obat TBC, kemudian ngeluh mual-mual, nah itu juga harus waspada, cepat bawa ke dokter untuk diperiksakan. Sebelum, jangan sampai menunggu air teh atau matanya warna kuning ya, seperti itu. Nah, vaksinasi apa untuk mencegah TBC pada anak? Vaksin BCG. Jadi ibu-ibu jangan lupa ya untuk melakukan vaksinasi BCG. Dan juga vaksinasi yang lain, bukan hanya BCG. Jadi vaksin BCG itu 80% efektif mencegah TBC berat pada anak. Ya. Kemudian waktu yang terbaik untuk minum obat TBC saat perut kosong. Pilih paling cepat 1 jam setelah makan. Nah, ini kan saat ini sedang bulan Ramadan nih Pak Jen. Jadi banyak pertanyaan, gimana ini minum obatnya dok? Kalau pagi-pagi pas sahur kasihan belum tidur. Jadi boleh malam. Jadi 1 jam setelah makan. Jadi setelah tarawih. Setelah tarawih ya. Jadi 1 jam ya setelah makan. Jadi kalau misalkan makan terakhirnya jam 7 ya jam 8 bisa. Ya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini X-ray dada pada akhir pengobatan apakah perlu dilakukan? Ada 2 kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Dan ini tergantung kondisi pasien dan gambaran foto rongsen dada pada saat awal pengobatan. Ya, jadi kalau pada saat awal pengobatan gambaran rongsennya nggak terlalu ini, ya kita nggak perlu X-ray ulang ya, nggak usah. Ya di situ. Tapi kalau gambaran rongsen dada pertamanya misalkan TB miliar, ya seperti itu atau kerusakan luas, kita juga harus lakukan pemeriksaan ulang ya, atau ada efusi misalkan seperti itu ya. Ada cairan di dalam rongga paru ya. Rongga parunya. Kemudian hal ini semuanya adalah dokter yang akan menentukan. Ya. Nah, kenapa sih sekarang kita lakukan penyuluhan serentak seluruh Indonesia? Ya, karena dalam rangka untuk mewujudkan zero TBC Indonesia yang ditargetkan tahun 2030. Eliminasi TBC di Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC yang benar. Insya Allah tahun 2030 Indonesia bebas penyakit TBC. Amin. Ya. Nah, jadi yuk kita ayo bersama akhiri TBC. Indonesia bisa. Pasti bisa. Ya, COVID alhamdulillah bisa. Ini insya Allah TBC dan penyakit-penyakit lain bisa. Insya Allah. Jadi Indonesia zero penyakit TBC tahun 2030. Siap. Ini Pak Jen yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Yoh, sangat bermanfaat sekali untuk wargi sehat Alisan dimanapun berada, karena mungkin masih banyak yang belum menyadari tentang penyakit TBC dan bahayanya, terutama kecepatan penularannya dok, gitu ya, sehingga anteng-anteng saja. Padahal TBC dengan COVID sama-sama bahayanya sama. Dengan COVID takut, tapi dengan TBC nggak takut gitu ya. Tapi jangan takut ya dok ya, harus waspada. Hati-hati gitu ya. Berarti kan kita tos ya dok ya, tos TB. Betul. Temukan kasusnya, obati sampai tuntas gitu. Jadi jangan malu untuk berobat kalau ada tadi gejala batuk, panas, letih, lesu gitu ya untuk anak-anak kita. Dan tidak naik. Tidak naik. Tapi insya Allah TBC bisa disembuhkan. Insya Allah. Ada pesan terakhir dokter untuk wargi sehat sekalian? Kepada ibu-ibu atau bapak-bapak semua, jangan malu seandainya ada anak kita atau diri kita sendiri mungkin yang menderita penyakit TBC. Karena kuncinya adalah kadang penyakit TBC itu dianggapnya sebagai penyakit yang memalukan.
Bukan kutukan ya, Dok ya? Bukan penyakit kutukan sebenarnya. Iya. Kita kerja misalkan dalam lingkungan yang padat. Iya, ada yang satu menderita penyakit TBC itu akan menularkan ke Pada yang semuanya. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Ya, Menular ke menularkanlah ke keluarganya. keluarga seperti itu. Kalau diibaratkan ya, seandainya sebenarnya penyakit TBC itu, kalau saya sering kali bicara ke keluarga pasien, seandainya di rumah kita terkena rayap, yang terkena rayap adalah plafon, pintu, jendela, Ya. lemari. Tetapi pada saat kita melihat lemari, kita udah khawatir, aduh kenapa lemarinya kena rayap. Kemudian yang diobatin cuma lemarinya. Yang lain tidak diobatin. Apakah si lemari tersebut akan terkena rayap lagi atau enggak? Bisa terkena sudah rayap pasti, lagi, karena serumah tidak diobati anti rayap. Betul, nah, betul. sama seperti penyakit TBC juga. Jadi kalau ada satu anak cuma aja yang diobatin, tapi orang tuanya kadang saya suka gini, ada yang orang tuanya setelah anaknya selesai berobat, saya setiap bulan setiap kali keluarganya mau kontrol, Bu, Pak, udah diperiksa screening semua belum? Suka senyum-senyum, nggak sempet Dok, nggak ini Bu, seandainya nanti cuma anak ibu aja yang diobatin, ternyata Yang lain seandainya kena juga. bapak atau ibu yang positif bagaimana? Betul. Nah, anak ibu ternyata udah selesai pengobatan, ibu Masih. belum ternyata positif atau bapak, akhirnya ya nggak akan putus-putus, Nggak selesai-selesai, nggak akan ya, selesai-selesai. berputar di situ Iya. semua. Jadi tolong siapapun yang menderita penyakit TBC jangan merasa malu untuk membawa segera atau mengobati atau berobatlah ke Berobat, dokter ya. yang terdekat. Oke. Barangkali seperti itu Baik. aja. Baik, terima kasih dokter Sama-sama. atas semua Sama-sama, informasinya Pak. tentang TBC dalam rangkaian peringatan Hari TBC Dunia tahun 2023. Ini baru dari KSM Anak. Tentunya Wargi nanti akan mendapatkan penjelasan-penjelasan lain tentang TBC dari para pakar lainnya di RSUD Alisan. Demikian untuk penyuluhan kesehatan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami undur diri, saya Muhammad Zainal Arifin dan Dr. Yoyo, spesialis anak, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.